Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan perjalanan Miriam bersama suaminya, di mana pada saat itu mereka akan menuju sebuah kabin keluarga di kawasan hutan pinus. Dalam rencananya mereka akan menginap di sana bersama adik Miriam yang bernama Greta. Akan tetapi pasangan suami istri ini terlihat sedang marahan, tapi belum dijelaskan apa masalahnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di kabin tersebut. Kedatangan mereka pun disambut Greta yang sudah lebih dulu berada di sana. Terlihat keduanya begitu senang karena sudah lama tak bertemu. Keceriaan mereka pun berlanjut, apalagi saat membicarakan masa kecil mereka dulu. Namun, suasana hati Miriam menjadi berubah ketika melihat adiknya begitu ceria dengan suaminya. Miriam yang terlihat bersedih seolah iri dengan keceriaan mereka. Terlebih ia dengan suaminya yang sering bertengkar akhir-akhir ini. Kemudian scene beralih ke dalam hutan. Terlihat Miriam bersama adik iparnya yang bernama Dylan pergi untuk memasang perangkap kelinci. Pada saat itu, Dylan menyuruh Miriam untuk lebih lama lagi menghabiskan liburan di kabin. Tapi rupanya Miriam mengatakan bahwa ia bersama suaminya tidak akan lama berada di sana. Dylan pun bisa mengerti karena kakak iparnya itu terlihat sedang tidak akur dengan suaminya. Dylan yang memang sudah akrab dengan Miriam berusaha menghibur Miriam yang sedang mengalami banyak masalah. Kemudian scene beralih ke sekitaran rumah. Terlihat Greta yang sedang menyiapkan kayu bakar ditemani Miriam sambil curhat-curhatan. Kemudian Greta menanyakan hubungan Miriam dengan suaminya yang seperti sedang marahan. Akan tetapi Miriam sendiri tidak mengerti apa yang menjadi masalahnya. Padahal keadaan itu sudah ia rasakan setahun lebih. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka menikmati malam dengan api unggun di sekitar kabin. Tak lupa juga mereka menikmati sari temulawak seperti biasa. Tapi tanpa terasa malam semakin larut. Greta yang sudah ngantuk parah pun akhirnya masuk ke kabin. Sementara Miriam yang malas bersama suaminya lebih memilih berada di luar. Keadaan tersebut menyisakan Dylan dan Miriam di sana. Karena Miriam masih belum ngantuk, ia mengisi rasa bete dengan ngobrol-ngobrol santuy dengan Dylan. Makin lama, mereka terlihat ceria dengan keakrabannya. Terlebih lagi, mereka sudah dalam keadaan abok. Dan entah sadar atau tidak, mereka yang semakin merasa dekat pun beradu jigong. Miriam pun tak menyangka bahwa ia sudah jigongan dengan suami adiknya sendiri. Tapi karena sudah tak kagok lagi, mereka menganggap jigongan tersebut tak berarti apa-apa. Kemudian, Miriam menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada Dylan. Rupanya, Miriam sudah tak lope lagi dengan suaminya. Tapi selama ini Miriam berusaha untuk mencintai suaminya lagi. Akan tetapi, ia tidak bisa mengembalikan perasaannya seperti dulu. Tak cuman itu, Miriam pun selalu menolak jika suaminya mengajak ngaduk semen. Bahkan, Miriam sudah setahun gak melakukannya. Terus sama bonteng gitu, taulah. Namun sekalipun melakukannya, Miriam harus mabuk dulu. Ya biar gak sadar gitulah. Dylan pun berkata, jangan terlalu memaksa untuk sayang kepada seseorang, karena mungkin dia tidak tepat untukmu. Seolah menyuruh Miriam untuk cerai dengan suaminya. Tapi rupanya perkataan Dylan tak merubah keinginan Miriam untuk harmonis lagi dengan suaminya. Singkat waktu, obrolan mereka semakin malam semakin hot. Apalagi saat keduanya membicarakan tentang bentuk perkakas semen pribadi mereka masing-masing. Kemudian obrolan keduanya pun berubah jadi perkataan saling sanjung dan saling suka atau lope-lopean. Tanpa terasa, kebersamaan mereka berlangsung sampai pagi. Akan tetapi, Miriam yang masih teler ternyata sedang diaduk semen oleh Dylan. What the fuck? Terlihat Miriam yang setengah sadar jelas tak mungkin untuk berontak. Mungkin juga ia menikmati sarapan pagi pakai pisang di pagi buta. Tapi ketika semua sudah berakhir, Miriam kembali ke rumah dengan perasaan yang syok parah. Terlihat ia kecewa berat kepada Dylan karena telah mengkhianati kedekatan mereka selama ini. Ditambah lagi, ia merasa berdosa kepada suami dan adiknya. Rasa kesedihannya pun bertambah saat ia melihat suaminya sedang tidur sendiri. Seperti menyesal karena sudah membiarkan sangkarnya dihajar adik iparnya tadi pagi. Lalu, Miriam berusaha menembus rasa bersalahnya dengan mengajak sang suami ngaduk semen. Akan tetapi,
Ajakan itu jelas ditolak si AA Maghrib karena ia sudah muak dengan pengadukan semen ketika Miriam sedang mabuk. Karena kita sendiri tahu Miriam hanya mau diaduk jika lagi abok parah. Miriam pun jadi bengong saat ia ditinggalkan si AA Maghrib tercinta. Setelah beberapa saat, Miriam melihat keceriaan mereka yang berada di luar rumah. Namun saat melihat kemesraan Dylan dengan adiknya, seolah itu bagaikan tamparan keras buat Miriam. Miriam yang sudah dirusak oleh Dylan kini melihat si pelaku dengan watados cengengesan bersama sang adik di hadapannya juga. Meskipun kesal, Miriam tidak bisa berbuat banyak atas perlakuan yang ia terima. Terlebih karena ia tidak ingin hubungan rumah tangga adiknya jadi hancur. Kemudian, Miriam menjadi sebal dengan suaminya yang so akrab dengan Greta. Padahal ia tahu si AA Maghrib sebenarnya benci dengan Greta, apalagi ketika Miriam mengungkit cekcok sewaktu di mobil. Di mana pada saat itu, AA Maghrib mengatakan bahwa ia tidak suka sama Greta yang hanya seorang wanita manja dan egois, yang selalu ingin menang sendiri. AA Maghrib pun jelas tengsin parah di hadapan Greta, dan bergegas untuk pergi. Sementara Greta yang mendengar perkataan tersebut berusaha biasa saja, meskipun akhirnya ia tahu suami kakaknya itu memiliki rasa benci kepada dirinya. Di keesokan harinya, terlihat Miriam sudah tak memakai cincin kawinnya. Miriam pun bingung dengan nasib rumah tangganya yang semakin banyak pertengkaran. Tapi ia masih tidak berani jika harus berpisah dengan suaminya yang selalu mencintainya. Namun kejadian yang ia alami kemarin membuat beban pikiran yang ia hadapi semakin bertambah. Apalagi saat ia melihat kemesraan Dylan bersama adiknya. Si pelaku asusila itu pun jelas menang banyak. Kakaknya diembat, adiknya udah jelas. Sementara Miriam dengan segala kekesalannya hanya bisa menyaksikan saja kemesraan mereka. Seolah ia hanya dimanfaatkan nafsu bejat adik iparnya saja. Singkat waktu, ketika mereka sedang berkumpul, Miriam yang masih galau terlihat cuman ngoprek-ngoprek jebakan kelinci. Akan tetapi ia malah terluka saat melakukannya. Tak lama kemudian, Dylan datang menghampirinya. Lalu Dylan bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Miriam pun jelas kesal dengan sikap Dylan tersebut. Karena takut cekcoknya terdengar gaduh, Dylan mengajak Miriam ngobrol di gudang. Karena ia tidak ingin masalah di antara mereka diketahui yang lain. Ketika berada di sana, Miriam langsung menyalahkan Dylan yang telah mengaduk dirinya. Sementara itu, Dylan berdalih karena ia sedang dalam keadaan teler. Jadi ia tidak sadar sudah ngegabrutin Miriam. Dylan pun merasa bahwa ia tidak sepenuhnya bersalah. Kemudian Dylan menenangkan Miriam bahwa semua akan baik-baik saja. Perkataannya itu malah membuat Miriam semakin kesal. Terlebih karena ia kecewa Dylan telah memanfaatkan kesedihan yang dialaminya selama ini hanya untuk mengurut lontong si Dylan. Dirasa makin muak dengan sok perhatian Dylan, Miriam pun pergi. Ketika siang terasa panas, terlihat Miriam dan Greta sedang berenang di danau. Di mana pada saat itu, Miriam yang tak terima kelakuan Dylan berusaha menceritakan semuanya kepada Greta. Tapi karena Greta tahu Miriam banyak masalah, Greta tidak percaya suaminya melakukan hal itu. Dan lebih menyangka Miriam selalu menggoda Dylan. Ia tidak percaya kekencangannya dikalahkan sang kakak. Miriam pun tak menyangka adiknya sendiri malah menganggapnya seperti itu. Miriam pun bingung harus mengadu kepada siapa lagi. Akhirnya Miriam pun pergi dengan rasa kesal yang semakin kronis. Lalu Sin berada di 1 tahun kemudian. Masih berada di kabin yang sama. Miriam bersama Dylan janjian untuk bertemu di kabin tersebut. Tak lama menunggu, akhirnya Dylan pun datang. Dengan alasan pergi ke orang tuanya, Dylan berbohong kepada Greta bahwa ia akan pulang lebih lama. Karena memang besoknya Dylan akan berulang tahun. Dari ajakan Miriam itu, Dylan yakin bahwa Miriam sebenarnya menaruh lope kepadanya yang memiliki lontong jumbo. Dan sudah pasti Miriam akan mengajak adu gabrut lagi dengannya. Apalagi dengan suasana romantis yang sudah disiapkan Miriam. Kemudian Miriam membawakan sari temulawak agar suasana semakin terasa hot. Lalu Dylan menceritakan bahwa ia selalu memikirkan Miriam, apalagi setelah pengadukan semen di antara mereka setahun lalu. Bahkan Dylan sampai bermain sabun sembari membayangkan wajah dan kemolekan Miriam. Miriam pun terlihat senang karena ia mengatakan dirinya istimewa buat Dylan. Makin lama mereka semakin terbawa suasana. Praktek adu jigong pun sudah terjadi. Kemudian Miriam menutup mata Dylan untuk sensasi yang berbeda.
Tak cuman itu, ia juga mengikat tangan dan kakinya. Dylan yang sudah bebulucun tak pakai baju pun mau-mau aja. Ketika rudal balistik Dylan sudah siap mengudara, tiba-tiba pukulan telak di kepalanya membuat Dylan tak bergerak. Ternyata Miriam telah menjebak Dylan untuk pembalasan atas kejadian yang ia alami setahun yang lalu. Ia juga telah membuat persiapan untuk aksinya itu. Kemudian Miriam berusaha untuk menggantung Dylan yang sudah dianggap mati. Dengan sebuah katrol ia mengawali usahanya tersebut. Namun sialnya, Dylan tersadar ketika mendengar suara bor. Tapi pukulan keras tadi cukup membuat Dylan tak berdaya. Mengetahui Dylan masih hidup, akhirnya Miriam melakban seluruh wajah Dylan dan menutupnya pakai plastik agar ia mati kehabisan napas. Akan tetapi, Miriam terlihat tak kuasa mendengar raungan dari orang yang dibencinya itu. Makin lama, Miriam sadar bahwa ia tidak seharusnya membunuh suami adiknya sendiri. Miriam pun berusaha menolong Dylan. Akan tetapi, rupanya usahanya sia-sia saja dan malah pingsan oleh benturan keras di kepalanya. Lalu, Dylan berusaha untuk melepaskan diri dari ikatannya. Tapi pengikat di tubuhnya cukup membuat Dylan kesulitan. Hingga pada akhirnya, Dylan kini terbebas, tapi dengan kaki yang masih terikat. Di saat itu pula Miriam tersadar. Mereka pun terlibat baku hantam. Tapi rupanya Dylan tak cukup leluasa untuk melakukan perlawanan, hingga membuat Miriam dengan mudah mengunci tubuh Dylan dan mencekiknya sampai mati. Saat mengetahui Dylan sudah tak bernyawa, terlihat Miriam tak percaya setelah menjadi seorang pembunuh. Tapi karena semua sudah ia rencanakan, Miriam langsung menggantung mayat Dylan guna untuk diambil darahnya. Segitu bencinya Miriam dengan Dylan hingga membuat ia menjadi sosok kakak kopet dari kabin tersembunyi. Tak lama kemudian ia memberanikan diri menyayat leher Dylan. Tapi karena Miriam bukan psikopat senior, berkali-kali ia muntah saat melihat darah yang mengalir. Lalu ia menampung semua darah dengan botol-botol yang sudah ia siapkan. Tak cuma disayat, Miriam pun memotong-motong semua bagian tubuh Dylan sampai jadi bagian-bagian kecil. Edan sekali, mutilasi coy. Ketika semua sudah selesai, Miriam membereskan semua bekas pembunuhan yang baru ia lakukan. Terlihat ia begitu detail agar jejak mutilasi benar-benar hilang di kabin itu. Tak cuman mencincang semua organ, Miriam juga merebus tulang-tulang Dylan. Saat semuanya sudah beres, Miriam akan membuang daging-daging hasil mutilasinya ke sebuah hotel terdekat. Kemudian ia merubah penampilannya agar susah untuk dikenali ketika berada di sana. Tapi sebelum berangkat, Miriam membakar semua pakaian Dylan dan membuang semua abunya ke danau. Kemudian Miriam bergegas pergi menuju hotel. Tak lupa ia membawa semua daging dan darah yang sudah ia kemas rapi. Singkat cerita, Miriam sudah berada di depan hotel terdekat. Ketika berada di sana, ia terlihat bingung karena ia takut ketahuan orang. Terlebih karena ia membawa manusia cincang yang cukup banyak di mobilnya. Singkat cerita, Miriam sudah berada di salah satu kamar hotel. Kemudian ia langsung membuang semua darah lewat bak mandi. Sementara potongan daging yang segitu banyaknya ia buang ke dalam kloset modal. Singkat waktu, Miriam kembali ke kabin. Dan tujuannya ke sana tak lain untuk melihat rebusan tulang yang ia tinggalkan. Ketika sudah benar-benar siap dan lapuk, Miriam pun menghancurkan tulang-tulang itu untuk dijadikan tepung. Lalu ia kemas tepung tulang tersebut dengan toples bekas kondangan. Di keesokan harinya, Miriam mendatangi rumah Greta, di mana pada saat itu Miriam akan membantu Greta melakukan persiapan ulang tahun Dylan. Mereka yang baru bertemu lagi masih merasakan suasana pertengkaran setahun silam. Terlihat Greta pun kesal dengan kedatangan kakaknya itu. Ditambah lagi ia harus secepatnya membuat es krim untuk para tamu yang sebentar lagi akan datang. Lalu Miriam mengatakan bahwa ia bisa membantunya membuatkan es krim itu. Tapi rupanya tawaran kakaknya itu tak terlalu membuatnya merasa senang. Malahan Greta benci karena Dylan telah meminta bantuan Miriam untuk acara ulang tahunnya sendiri. Dan si Dylan disangka masih berada di rumah orang tuanya.
Ketika Miriam sedang membuat es krim, perasaan Miriam pun benar-benar kacau. Apalagi saat teringat Dylan yang telah membuat hubungannya dengan Greta semakin memburuk. Tunggu, masih ingat kan dengan toples yang Miriam bawa? Ternyata Miriam membawa tepung dari tulang Dylan untuk dijadikan bahan es krim. Mengerikan sekali, jangan main-main sama wanita kopet. 1 tahun pun masih dendam. Tak lama kemudian Greta menghampiri Miriam yang berada di dapur. Tapi kali ini Greta terlihat punya niat baikan dengan kakaknya itu. Kemudian mereka sadar bahwa tak seharusnya mereka saling berselisih dan berusaha untuk kembali saling menyayangi seperti dulu lagi. Singkat cerita, kini para tamu undangan sudah berada di halaman rumah. Terlihat mereka yang menunggu kedatangan Dylan bersantai sembari menikmati es krim buatan Miriam yang terbuat dari tulang bubuk Dylan. Oh shit. Tak cuman mereka, Greta pun dengan lahapnya menjilat-jilat es krim tersebut. Sementara itu, Miriam terlihat menyesal parah dengan apa yang sudah ia lakukan dengan suami adiknya itu. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat jijik sekali bukan? Hubungan suami istri yang dialami Miriam memang tak seperti kebahagiaan dari rumah tangga adiknya. Hubungan yang tak harmonis dengan suaminya membuat Miriam curhat dengan orang yang ternyata sudah lama menyukainya. Dari curhatan itu pula, Dylan menyangka bahwa Miriam juga memiliki perasaan lope kepadanya. Hingga membuat Dylan akhirnya berani untuk memperkaos Miriam. Miriam yang merasa telah dikhianati akhirnya melakukan pembalasan lebih keji kepada adik iparnya itu. Apapun ia lakukan yang penting dendam terbalaskan. Lalu di akhir cerita Greta belum tahu kejadian yang telah menimpa Dylan. Apalagi soal es krim yang sangat ia nikmati.